Shalom, selamat Natal dan Tahun Baru 2021. Kiranya damai sejahtera Tuhan terus menyertai kita Bapak Ibu Saudara. Mari siapkan hati kita di tahun yang baru ini. Juga kita minta hati yang baru kepada Tuhan. Dan kiranya Roh Kudusnya tetap memberi kekuatan, memberi damai sejahtera, menuntun setiap langkah kehidupan kita sepanjang tahun ini berjalan bersama dengan Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan masih memberi kesempatan kami hidup di tahun yang baru ini. Apapun yang terjadi ke depan Tuhan, kami percaya tangan-Mu yang penuh kasih tetap menuntun setiap kehidupan kami, tetap merancangkan yang baik dalam kehidupan kami. Ajari kami tetap bersyukur, tetap percaya, tetap berjuang Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Tetap kuat di dalam iman. Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah Tuhan. Hari ini kami mau bawa pujian kami mau bawa penyembahan kami mau bawa syukur kami kepadamu Tuhan. Sebab Engkau yang layak terima pujian. Sebab Engkau yang layak terima hormat.
kepada Tuhan. Terima kasih Kau baik, Kau sangat baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Buat apapun yang terjadi, terima kasih Tuhan. Baik Tuhan, Kau Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami bersyukur Tuhan buat hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kekuatan yang baru. Tiba saatnya Tuhan kami mau menerima firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kiranya apa yang diberitakan yang daripada-Mu saja Tuhan yang disampaikan Tuhan. Isi hati-Mu Kau nyatakan Tuhan buat setiap kami. Dan pimpin langkah hidup kami sepanjang tahun ini. Sekali lagi kami minta pimpinan-Mu Tuhan sepanjang tahun ini. Sebab kami tidak mampu tanpa Engkau Tuhan. Berkati Tuhan ibadah kami hari ini. Kami percaya ketika kami beribadah kepada Allah yang hidup, itu mendatangkan berkat-berkat yang ajaib, mendatangkan sukacita yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Urapi dan berkati setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Mari kita sekali lagi berdoa sebelum kita bersama-sama belajar firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat hari ini. Tuhan masih memberi kami nafas kehidupan. Tuhan masih memberi perlindungan atas kehidupan kami. Tuhan juga masih memberkati kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan atas setiap kebaikan-Mu, atas setiap kemurahan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau baik dan setia dalam kehidupan kami. Bapa di dalam surga, hari ini kami mau belajar firman-Mu, kami mau mengerti isi hati-Mu, kami mau mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Kami mau mengerti lebih lagi tentang pribadi-Mu Tuhan. Tuhan Allah Roh Kudus, wahyukan pribadi-Mu sendiri Tuhan dalam kehidupan kami melalui firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, sebab hamba-Mu ini tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Tuhan urapi, Tuhan sertai juga setiap kami semua yang mendengarkan firman-Mu hari ini. Tuhan mengurapi Tuhan dan menguduskan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami tahu dan kami percaya Tuhan, setiap orang yang mencari Engkau sungguh-sungguh akan menemukan wajah-Mu dan akan mengenal Engkau lebih dalam lagi. Terima kasih, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan wahyukan diri-Mu secara pribadi dalam kehidupan kami dan temui setiap kami hari ini pribadi lepas pribadi, dan semua kami mengalami Engkau Tuhan. Terima kasih, jamah hati kami yang keras ini Tuhan, jamah lembutkan, hancurkan Tuhan, hancurkan, sehingga kami mendengar akan suara-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya, amin. Mari kita buka Bapak Ibu Saudara firman Tuhan di Lukas 11. Lukas 11 ayat yang pertama. Lukas 11 ayat yang pertama, perikopnya hal berdoa. Lukas 11 ayat yang pertama, hal berdoa. Demikianlah firman Tuhan. Pada suatu kali, Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Jawab Yesus kepada mereka,
Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Loncat ayat yang ke-10. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Lukas 11 ayat yang pertama berkata seperti ini, saya bacakan sekali lagi. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Suatu kali ketika Tuhan Yesus berdoa, selesai Tuhan berdoa, ada salah seorang muridnya datang kepada Tuhan Yesus, berkata kepada Tuhan begini, Tuhan, ajarin kami berdoa seperti Yohanes mengajar murid-muridnya berdoa. Ajari kami berdoa juga seperti Engkau berdoa tadi Tuhan. Saya percaya ketika muridnya meminta untuk Tuhan Yesus mengajarkan kepadanya berdoa, saya percaya murid tersebut melihat dan mencermati Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus sedang berdoa. Dan saya yakin bahwa ketika Tuhan Yesus berdoa, doanya penuh gairah, doanya penuh dengan keintiman, doanya itu ada hubungan yang dekat dengan Bapaknya yang di surga. Ada sebuah kehidupan di dalam doanya, ada sebuah kedekatan dengan Tuhannya, dengan Bapaknya yang di surga. Hal itu membuat saya percaya murid yang melihat Tuhan Yesus berdoa, ketika Tuhan Yesus selesai berdoa, meminta kepada Tuhan, Tuhan ajari aku berdoa Tuhan. Yohanes juga mengajar murid-muridnya berdoa. Aku mau Tuhan guruku, Tuhan Kau ajarin aku berdoa seperti Engkau tadi berdoa. Karena aku merasakan Tuhan, ketika Engkau berdoa, ada keintiman, ada sebuah gairah, ada sebuah relationship, ada sebuah kedekatan antara Engkau dan Bapakmu yang di surga. Ajarin aku Tuhan berdoa. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tahun 2021 kita tidak tahu ke depan seperti apa. Banyak hamba Tuhan yang berkata bahwa tahun 2021 tidak semakin baik. Akan banyak tantangan yang kita hadapi. Ketika kehidupan kita terlebih di dalam hidup ini kita tidak memiliki kehidupan doa yang penuh dengan keintiman bersama dengan Tuhan, percayalah Bapak Ibu Saudara, Anda akan mengalami banyak tekanan dan Anda akan susah mendapatkan, bahkan Anda tidak akan mendapatkan jalan keluar dalam kehidupan Anda. Tetapi ketika Bapak Ibu Saudara di dalam kehidupan doa Bapak Ibu Saudara sehari-hari memiliki gairah di dalam Tuhan, memiliki suatu hubungan yang dekat dengan Tuhan, maka apapun masalahnya, tantangan yang kita hadapi sepanjang tahun ini, saya yakin Bapak Ibu Saudara akan mampu melewati karena ada Bapa, ada Yesus yang beserta dengan engkau Bapak Ibu Saudara. Dan hal ini
yang dirindukan oleh seorang murid itu kepada Tuhan. Dan Tuhan, responnya Tuhan ketika seorang muridnya tadi meminta diajarkan berdoa, saya yakin dan percaya Tuhan Yesus itu hatinya tersentuh, hatinya itu dengan besar hati dia mengajarkan ketika seorang murid itu bertanya, bagaimana caranya berdoa seperti engkau punya keintiman Tuhan. Ketika Tuhan mengajarkan doa yang pertama, jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Dan ternyata memang betul konsep doa Tuhan Yesus adalah keintiman. Ketika Tuhan berdoa, dia mengajar kalau kamu berdoa, panggil Bapa. Kalau kita punya Bapak di dunia, kalau kita mau datang sekalipun Bapak kita punya perusahaan yang besar, jadi bos. Kalau kita ini jadi anaknya bos, kalau ayah kita, papa kita, bapak kita, kantornya di sebuah gedung di lantai 30 misalnya. Bapak kita bertugas di sebuah gedung milik papa kita, milik bapak kita di lantai 30. Gedung itu milik papa kita. Kalau kita ini jadi anaknya, aku rindu kepada bapakku, kepada papaku. Saya sebagai anak, saya punya status sebagai anak, saya tinggal datang aja ke gedung itu. Meskipun ketika orang lain mau datang, mau bertemu dengan papa saya, harus banyak melewati prosedur, ketemuan dulu, janjian dulu jam sekian, hari apa, baru ketika menyesuaikan dengan jadwal papa saya yang seorang bos, bapak saya yang seorang bos, baru orang itu bisa ketemu dengan papa saya, dengan bapak saya. Tetapi ketika status saya sebagai seorang anak, saya rindu kepingin datang, kepingin ngobrol, atau bahkan saya kepingin minta uang sama papa saya. Saya datang aja ke kantor itu. Dan ketika saya datang, saya tinggal masuk aja. Karena semua orang mengenal saya sebagai anaknya bos, anaknya bapak. Sama, Tuhan mengajarkan kepada muridnya, kalau kamu berdoa, panggil dia Bapak. Nah, ternyata kebanyakan dalam kehidupan kita, entah kita memiliki Bapak secara jasmani, orang tua kita, atau Bapak secara rohani, Bapak gembala kita, atau kakak rohani kita, atau pendeta kita, atau di dalam pekerjaan kita punya bapak, kita punya bos, bapak bos kita. Ternyata Tuhan mau ajarkan bahwa bapak yang di surga dengan bapak yang di dunia ini itu berbeda, Bapak Ibu Saudara. Panggil dia Bapak, karena itu yang menyenangkan hatinya Tuhan. Ada sebuah kedekatan. Ketika kita memanggil dia Bapak, dia disenangkan, Bapak Ibu Saudara. Seringkali yang merusak cara memandang kita kepada Tuhan adalah hal-hal yang tidak baik yang terjadi dalam kehidupan kita, yang kita terima atau yang kita alami sengaja atau tidak sengaja dikerjakan, dilakukan oleh Bapak jasmani kita, oleh Bapak rohani kita, atau kakak rohani kita, atau Bapak pendeta kita, atau bahkan Bapak bos di tempat kerja kita. Ketika banyak hal yang terjadi yang tidak mengenakan dalam kehidupan kita, yang terus-menerus datang, yang dikerjakan oleh figur yang seharusnya melindungi, yang seharusnya mengayomi, yang seharusnya menyayangi. Dan ternyata ketika kita mengalami banyak hal yang tidak enak, itu merusak cara pandang kita kepada Bapa di surga, kepada Tuhan kita,
Bapa yang di surga, yang baik, yang tidak sama dengan Bapak kita yang di dunia. Nah, ternyata hal itu yang membuat iman percaya kita kepada Tuhan itu, cara kita memandang Tuhan itu sangat berpengaruh dengan apa yang kita alami di dunia ini. Kalau kita mengalami hal yang tidak enak terus terjadi, terulang setiap hari dikerjakan oleh bapak kita, oleh orang tua kita, otomatis ketika orang tua kita mungkin mau berbuat baik sedikit atau berbuat baik besar dalam kehidupan kita, selalu akan ada saja di pikiran kita, di alam bawah sadar kita berkata, pasti ada maunya, enggak tulus. Karena apa? Karena banyak hal yang tidak baik yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan ternyata ini yang merusak, yang membuat ketika kita berdoa, kita tidak punya sebuah passion, sebuah gairah yang begitu dekat dengan Bapak kita yang di surga. Karena kita menyamakan Bapak di surga yang baik itu dengan Bapak kita yang di dunia, dengan Bapak pendeta kita, dengan Bapak jasmani kita, dengan Bapak bos di tempat kerja kita. Nah, makanya ketika Tuhan mengajarkan berdoa kepada muridnya, Tuhan berkata, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Doa Tuhan, malah di dalam doanya Tuhan berkata, ampunilah setiap dosa kami, seperti kami mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Jadi Tuhan mau di dalam doa kita, hari demi hari, kita pun punya hati yang mengampuni, punya hati yang mau bertobat. Jika ada orang yang bersalah kepada kita, kita pun juga punya hati yang besar mengampuni. Tuhan mau berkata dan mengajarkan kepada murid yang bertanya kepadanya, utamakanlah sebuah hubungan, relationship. Ampuni, pengampunan kembali Bapak Ibu Saudara. Dan itu akan mengubah cara pandang kita kepada Bapak kita yang di surga. Sangat berbeda Bapak Ibu Saudara. Bahkan ketika Tuhan Yesus mengajarkan doanya, dia mengajarkan di ayat yang ke-11. Bapak manakah di antara kamu? Jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu, ganti ikan. Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau berkata, Bapak yang di surga itu adalah Bapak yang baik. Makanya Tuhan, ketika Tuhan berdoa, ada sebuah hubungan yang dekat dengan Bapaknya yang di surga. Bahkan kalau kita baca dalam firman Tuhan, dalam Alkitab, begitu percayanya Tuhan kepada Bapaknya yang di surga, sampai-sampai ketika Bapaknya meminta untuk dia melakukan, untuk menebus dosa manusia, dosa saya dan dosa Anda Bapak Ibu Saudara. Begitu percayanya akan Bapaknya yang baik, akan rencananya yang meskipun secara daging susah, berat, bahkan Yesus harus mati, disiksa, diludahi, dipukul, dicambuk, memikul salib, bahkan sampai mati dipaku, mati di atas kayu salib. Tuhan Yesus tetap percaya bahwa Bapaknya baik. Seberat
itu yang dialami Tuhan Yesus ketika menebus dosa saya dan dosa Anda, Bapak Ibu Saudara. Tuhan bisa melewati hal tersebut karena Tuhan memiliki kehidupan doa yang penuh dengan gairah, yang penuh dengan keintiman. Keintiman itu berarti percaya sepenuhnya kepada kehendak Bapa. Tuhan mengajarkan, bapak mana di antara kamu, kalau anaknya minta ikan, dikasih ular, atau kalau anaknya minta telur, dikasih kalajengking. Kalau bapak yang di dunia aja tahu berbuat baik, apalagi bapak yang di surga. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita tanggalkan setiap cara berpikir, setiap hal-hal yang buruk yang pernah kita alami dalam kehidupan kita, yang dikerjakan mungkin oleh orang tua kita, oleh gereja, oleh pemimpin kita, atau dalam pekerjaan oleh bos kita. Mari ampuni setiap mereka, mereka pun manusia. Ampuni Bapak Ibu Saudara. Karena ketika Bapak Ibu Saudara mengampuni, Anda melepaskan pengampunan kepada mereka, Anda berdamai dengan mereka, sebuah hubungan kembali dipulihkan. Akhirnya cara Anda memandang juga dipulihkan. Bahkan hal-hal yang terjadi yang tidak baik yang dialami Bapak Ibu Saudara dan saya dalam kehidupan ini, Anda bisa berkata, terima kasih Tuhan, aku mengalami banyak hal yang tidak enak. Aku percaya Engkau mendewasakan pribadiku, dan aku percaya rencanamu baik atas hidupku. Kita akan punya respon dan punya suatu kepercayaan kepada Tuhan bahwa Dia baik apapun yang kita alami. Tahun ini akan banyak hal yang kita alami yang tidak enak, yang tidak baik dalam kehidupan kita. Kuncinya Bapak Ibu Saudara hanya satu, miliki keintiman dengan Tuhan, dengan Bapa. Dan kalau kita mencari Dia, ayat yang ke-10, karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Ia akan memberikan Roh Kudus, ayat 13, kepada mereka yang meminta kepadanya. Hal baiknya adalah Bapak Ibu Saudara, dalam kondisi apapun yang akan kita alami ke depan, minta, cari, ketok, pintu dibukakan. Apapun yang Anda butuhkan, cari Tuhan, minta kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan Roh Kudusnya. Roh Kudus berfungsi untuk menghibur, menguatkan, bahkan mujizat terjadi ketika Anda mempercayai Roh Kudus yang berbicara dalam hati Bapak Ibu Saudara. Kuncinya satu, percayai Tuhan, punyalah keintiman dengan Tuhan. Mari tanggalkan setiap yang jelek, yang tidak baik, setiap yang pahit dalam kehidupan kita. Cara kita memandang Bapak kita, cara kita memandang hal-hal yang tidak baik yang terjadi, jangan sampai merusak cara pandang kita kepada Tuhan. Karena hal-hal yang tidak baik itu malah kita berkata, Tuhan Engkau kok jahat, Engkau kok izinkan aku ngalamin ini. Aku sudah jadi orang Kristen bertahun-tahun, kenapa aku masih dapat celaka? Kenapa aku masih mengalami hal-hal yang tidak enak? Kenapa aku masih ditipu Tuhan? Kenapa aku masih disakiti? Kenapa aku masih dijahati Tuhan? Mari tanggalkan Bapak Ibu Saudara. Dan tetaplah percaya, ganti cara berdoamu kepada Tuhan. Panggil Dia Bapak. Bapak, aku percaya, apapun yang terjadi, Engkau Tuhan tetap Bapak yang baik dalam kehidupanku. Aku mengucap syukur, berdoa Bapak Ibu Saudara, tiru doanya Tuhan. Dikuduskanlah namamu Tuhan, datanglah kerajaanmu. Saya percaya ketika kerajaan Tuhan itu datang atas kehidupanmu, akan ada otoritas, ada kuasa dalam kehidupanmu. Ada damai sejahtera yang tidak bisa dipikirkan, melampaui akal kita, memenuhi kehidupan kita.
Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Dan saya percaya ketika kerajaan surga datang, kehidupan Bapak Ibu Saudara hari demi hari akan dicukupi oleh Bapak kita yang di surga. Sebab Dia Bapak kita yang baik. Percayalah Bapak Ibu Saudara. Dan ampunilah kami akan dosa kami. Bahkan ketika Bapak Ibu Saudara berdamai dengan orang lain, mengampuni setiap kesalahan orang lain, setiap hal-hal yang tidak baik yang Anda alami, maka ketika Anda berdoa, Anda minta ampun kepada Tuhan, dosa Anda pun diampuni Bapak Ibu Saudara. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Bahkan Tuhan akan melindungi Bapak Ibu Saudara, memproteksi Bapak Ibu Saudara. Sepanjang tahun ini akan ada kehidupan yang dilindungi, disertai, dan penuh dengan anugerah dan kemurahan daripada Tuhan. Mari jangan biarkan hati kita ini kecewa, tawar hati, sakit hati, atau kita sudah tidak percaya lagi. Karena kekecewaan itu membuat kepercayaan kita kepada Tuhan itu habis Bapak Ibu Saudara. Akhirnya kita tidak bisa punya sebuah kehidupan doa yang intim, yang dekat kepada Tuhan. Jika seorang anak itu dekat kepada bapaknya, maka akan ada cinta kasih yang diterima oleh anak tersebut dari bapaknya. Dan itu akan kita alami ketika kita memiliki doa yang penuh dengan keintiman bersama Tuhan. Firman Tuhan selesai Bapak Ibu Saudara. Mari setiap kita, saya pribadi pun, terus kita bangun hidup kita, kehidupan doa kita bersama dengan Tuhan. Berikan hatimu kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Jika Anda rindu, katakan kau rindu kepada Tuhan. Jika engkau berdosa, minta ampun kepada Tuhan. Maka Dia yang murah hati akan mengampuni dan memulihkan kehidupan. Yang terpenting berhenti dan jangan kembali berbuat dosa. Panggil Dia Bapak, sembah Dia, puji Dia Bapak Ibu Saudara. Tinggikan namanya, maka pemulihan dan mujizat terjadi atas kehidupan kita. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat hari ini. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat berkat-Mu yang kami terima Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan kami minta, kami bersatu hati, kami minta ada roh keintiman turun atas kehidupan kami Tuhan. Setiap anak-anak-Mu, berikan roh keintiman, ada gairah untuk terus berdoa, ada kerinduan yang besar untuk terus ingin dekat kepadamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, jamah Tuhan hati kami. Jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, aku juga berdoa Tuhan, memberkati setiap umat-Mu Tuhan yang mendengarkan ibadah online hari ini Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, jauhkan dari setiap malapetaka, kejahatan, kerugian, bahkan virus, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Dan hidup kami penuh gairah di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan kiranya Tuhan semakin hari kami semakin intim dan semakin haus dan lapar akan Engkau. Sebab kami tahu waktu-Mu sudah sangat singkat. Engkau sudah mau datang untuk yang kedua kali Tuhan. Tuhan, selamatkan setiap kami Tuhan. Selamatkan setiap kami tidak mampu tanpa Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan ketika Engkau datang untuk yang kedua kali, semua kami terangkat Tuhan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Dan memerintah dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sekali lagi aku berdoa, kiranya damai sejahtera, sukacita-Mu melimpah atas setiap kehidupan umat-Mu dan setiap kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur memiliki Allah yang baik seperti Engkau. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pengumuman
Setiap hari di tempat ini, di Gereja JKI, Kemah Pertemuan, di alamat yang nanti akan ditampilkan di bawah ini, kita membuka setiap hari ada makan gratis. Bagi siapapun yang mau datang, silahkan datang dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Pengumumannya itu saja, dan kegiatan kita tetap kita masih ada ibadah online karena masa pandemi ini, dan kita tetap berdoa agar pandemi ini cepat berlalu dan kita juga bisa kembali beribadah bersama-sama di tempat ini, Bapak Ibu Saudara. Itu saja pengumumannya. Mari buka kedua tangan kita terima berkat Tuhan. Bapa di dalam surga, sekali lagi kami datang kepadamu, kami mengucap syukur sebab Engkau baik. Apapun yang terjadi, Engkau tetap baik dalam kehidupan kami. Yang kami alami yang tidak baik, kami mengucap syukur atasnya. Bahkan ke depan Tuhan, jika Engkau izinkan banyak hal yang menekan, menghimpit kehidupan kami mau berkata, Engkau tetap baik dalam kehidupan kami. Yang kami tahu, rancangan-Mu indah buat setiap kami. Kami mengangkat tangan, kami mau terima berkat. Kiranya damai sejahtera, sukacita yang daripada Tuhan memenuhi kehidupan-Mu, berkat Abraham, Ishak dan Israel memenuhi kehidupan-Mu, dan apapun yang Kau kerjakan ketika Engkau takut akan Tuhan, Tuhan membuat semuanya berhasil. Mari terima yang sudah terima berkat yang terbaik ini di dalam nama Tuhan Yesus, bersama-sama dengan saya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.